Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indri untuk mata kuliah filsafat dan juga metodologi penelitian. Dan materi ini juga dapat kita gunakan dalam mata kuliah Big Data Analysis. Baik rekan-rekan mahasiswa, kali ini kita akan membahas terkait pengelolaan data sesuai tujuan yang ingin dicapai. Pada materi kali ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu untuk apa sih teman-teman semua melakukan pengolahan data. Yang pertama, pengolahan data itu dilakukan agar mengubah data mentah menjadi suatu informasi. Karena suatu data jika hanya berkumpul dan tidak kita lakukan analisa, maka dia tidak bisa memberikan informasi. Kemudian, pengolahan data bertujuan untuk mempermudah pengambilan keputusan. Ketika adanya data yang Anda miliki, lalu Anda melakukan analisa dan Anda ingin mendapatkan suatu keputusan terhadap pembelian atau mungkin nanti terhadap perencanaan, maka melalui analisa data ini, melalui proses yang sangat lebih mudah. Kemudian adanya lagi menyediakan data yang akurat dan juga valid. Ingat, ketika data sudah tersedia, Anda juga wajib untuk meng-screening data yang Anda miliki. Lalu mengurangi biaya dan juga waktu, tentunya mengolah data menggunakan sistem akan memperhemat waktu serta biaya yang akan Anda keluarkan dari sisi penggunaan softwarenya atau mungkin menggunakan jasa analisa data lainnya. Kemudian lagi yang terakhir adalah membuat data lebih mudah dikelola dan dapat diolah kembali. Simpelnya melalui pengolahan data, teman-teman nanti akan menggunakan software tentunya, dan software-software ini yang dipastikan dapat menyimpan data Anda sehingga suatu saat ketika Anda membutuhkan data tersebut, Anda bisa dengan mudah memanggil datanya. Nah, sebelum kita membahas terkait bagaimana mengolah data dan menggunakan software apa, kita bahas terlebih dahulu kenapa sih kita harus mempelajari metodologi penelitian untuk mengolah suatu data. Di sini ada suatu cerita yang saya ambil dari guru besar IPB, beliau bernama Profesor Ahmad Fauzi. Ada namanya Escaping the Plateau Cave, yaitu tentang updating metode penelitian pada kalau di saya adalah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, ada cerita zaman dulu di Romawi kuno, ada yang namanya Gua Plato, di mana orang-orang di dalam Gua Plato itu biasanya mereka akan melihat gambar-gambar yang selalu berulang polanya. Ada kuda, terus ada api, terus mungkin nanti ada jenderal yang akan lewat terus seperti itu. Dan yang mereka yakini itu adalah benda-benda yang sangat besar. Hingga suatu saat ada beberapa orang yang berani untuk keluar dari Gua Plato tersebut, akhirnya mereka melihat adanya pandangan-pandangan yang lain. Nah, kalau kita kaitkan apa sih konsep dari Gua Plato ini terhadap metodologi penelitian, teman-teman dapat melihat apa yang selama ini kita gunakan itu banyak sekali keterbaruan. Kalian akan dipaksa untuk keluar dari zona nyaman yang selama ini kalian lakukan polanya. Nah, dalam mengolah data kita juga tidak bisa menggunakan pola yang sama, itu aja. Nah, di Plato Cave ini tadi disampaikan ketika ada seseorang yang berani untuk keluar dari Gua Plato tersebut, maka orang itu akan mempelajari hal-hal yang baru. Sama seperti rekan-rekan mahasiswa, ketika berani untuk keluar dari zona nyamannya, kita akan mempelajari metode-metode yang baru. Sehingga harapannya mahasiswa di ekonomi dan bisnis ini tidak hanya lagi berpikir terkait dari metode yang hanya diregresi, taunya data time series aja, data panel aja, sementara masih banyak metode-metode lainnya. Atau kita juga jangan sampai terjebak dalam Lucretius Problem. Apa sih Lucretius Problem? Yaitu masalah yang sering terjadi, tapi ini penyebabnya adalah masalah-masalah klasik dan sangat kecil gitu. Kenapa? Karena dia hanya menggunakan satu saja pandangan dalam pemecahan masalah. Ada kalimatnya di sini yang saya kutip, "The fool believes that the tallest mountain in the world will be equal to the tallest one he has observed." Bahwa seseorang percaya gunung yang paling tinggi di dunia itu akan sama tingginya dengan gunung-gunung yang lain. Artinya ketika kita tumpahkan filsafat ini terhadap metode penelitian, teman-teman akan meneliti dan teman-teman akan memperkaya dari pengolahan data, teman-teman tidak akan hanya menggunakan satu metode saja. Nah, kita juga mempelajari beberapa kesalahan-kesalahan teman-teman ketika nanti melakukan pengolahan data. Yang pertama, datanya tidak dirancang sejak awal. Jadi kalian tidak tahu tahun dasarnya sama atau tidak, satuan datanya sama atau tidak. Kemudian format data yang digunakan sejak awal penelitian. Apakah format data satuan antara rupiah, persentase, terus ada lagi indeks, itu dapat digunakan dalam satu satuan metode penelitian. Kemudian membiarkan kesalahan ketik yang terjadi selalu berulang-ulang karena tidak menggunakan software ya. Jadi kalau tidak menggunakan software, kita pakai yang manual, kesalahannya akan terus terjadi. Dan yang terakhir memang adanya kekurang mampuan dari kita sebagai peneliti atau sebagai penulis untuk memahami bagaimana cara membaca data tersebut. Nah,
Kita sekarang membahas tentang metode-metode yang biasanya mahasiswa gunakan. Yang pertama ada di regresi. Apa sih metode regresi itu? Regresi adalah untuk melihat pengaruh sebab akibat dari suatu kejadian. Variabel X menyebabkan perubahannya dari variabel Y, dan X-nya bisa lebih dari satu, bisa sampai banyak. Jadi kalau kita bikin model itu bisa sampai XN. Nah, kalau korelasi kita hanya mencari hubungannya itu kuat atau lemah ya, atau mungkin di sini tidak memiliki hubungan sama sekali. Nah, bedain ya tadi antara regresi dengan korelasi. Kalau regresi itu adalah pengaruhnya, kalau korelasi itu adalah keterkaitan hubungannya. Nah, kalau peramalan ya kita hanya meramalkan apa sih yang kita jadikan hipotesis itu akan menjadi kenyataan atau tidak. Nah, basicnya dari metode peramalan ini yang biasa saya ajarkan di dalam kelas menggunakan metode naive Bayes. Nah, yang terakhir adalah analisa kondisi. Analisa kondisi memiliki hubungan antara regresi dengan korelasi. Di mana analisa kondisi di sini teman-teman akan melihat kondisi apa yang menggambarkan dari suatu permasalahan. Kalau tadi regresi itu melihatnya pengaruh, nah akibat pengaruh itu atau yang menggambarkan pengaruh itu dari analisa kondisi yang seperti apa. Kita bisa ambil contoh, misalnya kemiskinan dengan pengangguran itu memiliki korelasi yang kuat. Tapi kita akan teliti di regresi siapa sih yang menyebabkan kemiskinan dulu atau pengangguran dulu yang menyebabkan satu sama lain. Lalu dapat kita analisa kondisinya. Kondisinya dapat menggambarkan seperti apa sih wilayah yang memiliki kemiskinan yang tinggi, memiliki pengangguran yang tinggi. Nah, nanti akan tergambarkan pada analisa-analisa kondisi. Sehingga dalam kondisi ini kita bukan mencari sebab akibat atau hubungannya, tapi kita hanya mencari gambaran, clustering kita biasa sebutnya ya. Gambaran yang seperti apa yang akan terjadi di suatu wilayah. Nah, di sini ada lagi suatu animasi yang saya buat ya, atau yang saya tunjukkan ke teman-teman. Anggapnya kalau metode penelitian itu merupakan pisau gitu yang kita gunakan. Research tool as a Swiss Army knife. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa sebenarnya pisau analisis itu banyak. Kalau teman-teman hanya biasa menggunakan untuk regresi, terus analisa korelasi, analisis L-key atau misalnya shift-share, nah itu hanya satu atau dua hal dari sekian banyak yang ada. Di sini teman-teman dapat melihat bahwa banyak sekali metode-metode lainnya. Di sini ada Micmac atau Maktor, ada SMIC, Prof, ada Multipole, ada QCA, NCA, dan semuanya ini teman-teman dapat gunakan. Sehingga kategorinya yang dapat saya sampaikan di sini adalah ketika kita memang membutuhkan satu pisau analisis yang jauh lebih tajam. Kita membutuhkan pisau analisis yang jauh lebih runcing, atau tadi intinya harus memotong dia sedalam mungkin. Maka pilihlah pisau analisis atau metode yang tepat. Jangan sampai nanti teman-teman salah pilih gitu ya. Misalnya contoh kita pengen sebenarnya cuma mau lihat pengaruh, tapi kita sampai mengukurnya pakai analisa I/O. Atau sebaliknya, yang harusnya kita pakai analisa clustering, justru yang kita pakai cuman korelasi aja. Jadi kan nggak sesuai ya. Jadi kalau misalnya kita analogikan, saya pengen potong kue ulang tahun tapi yang saya punya adalah pisau gergaji. Nah, itu kan terlalu besar pisaunya. Kalau kamu cuma mau lihat tentang korelasi, apakah butuh gitu sampai analisa yang mencari deskriptif dari suatu wilayah, apakah butuh juga untuk melihat kondisi suatu wilayah, sementara yang kita lihat cuma hanya di batas pengaruh. Nah, di sini saya dapat mengkategorikan kembali, menginfluence teman-teman bahwa pilihlah permasalahan dan juga solutionnya berdasarkan point of view yang Anda ketahui dan menggunakan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama harus mengerti atau understand permasalahan apa yang mau kita teliti. Lalu kita harus melakukan observe. Kita harus melihat permasalahan tersebut dan kita harus lihat apakah masalah ini dalam kategori yang urgent memang membutuhkan suatu metode yang sangat besar. Nah, ketika kita sudah ketemu masalahnya, kita juga sudah observe dan kita sudah tahu mau pakai metode apa, maka selanjutnya kita akan mencoba membuatnya dengan konsep ideate, atau kita akan membuat secara simulasi dari permasalahan yang ada. Kita buat dalam suatu model analisa, terus kita ideate, kita selesaikan permasalahan tersebut. Baru terakhir kita prototype. Prototype adalah menuju ke last option sebelum kita tes. Jadi kita running dulu datanya menggunakan metode yang kita pahami, baru terakhir nanti kita tes apakah memang sesuai metode yang kita gunakan
menjawab apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan ternyata metode ini nggak mampu untuk menjawab titik akhir yang mau kita hasilkan. Nah, ini adalah salah satu metode yang saya coba tawarkan ke rekan-rekan mahasiswa. Namanya adalah Qualitative Comparative Analysis, kita singkatnya dengan QCA. Dan penemunya atau lahir dari satu tokoh ya, ekonom di sini namanya Charles Ragin, biasa disebutnya dengan Ragin. Dia adalah rektor atau profesor di bidang sosiologi dan dia mengembangkan metode ini di University of California. Kenapa sih Ragin mengembangkan metode ini? Yang pertama, dia pengen tahu sebenarnya planning dari suatu permasalahan itu yang mau kayak gimana. Jadi melalui QCA kita dapat menjustifikasi kenapa sih suatu problem itu bisa muncul. Jadi identifikasi dari case permasalahannya terlebih dahulu. Terus setelah kita memilih case-case problemnya, kita juga harus memilih outcome di akhirnya itu mau seperti apa. Dan kondisi yang menggambarkannya juga seperti apa. Tadi saya sampaikan kalau kita mau neliti tentang misalnya pengaruh nilai tukar terhadap inflasi ya, atau inflasi terhadap nilai tukar. Kita mau lihat sebenarnya wilayah-wilayah yang memiliki inflasi yang tinggi ini wilayah yang seperti apa. Kita kategorikan outcome-nya adalah inflasi, lalu condition yang dapat menyebabkan inflasinya tinggi itu yang seperti apa. Nah, kemudian setelah nanti mendapatkan case-nya, outcome dan juga condition yang sudah terpilih, oh ya untuk yang di sini case-nya kita bisa minimal menggunakan 10 ya, 10 aja itu sudah cukup. Condition-nya atau tadi causal condition-nya kita bisa menggunakannya minimal 4 causal condition. Jadi untuk yang QCA ini teman-teman tidak harus memikirkan dengan nilai N yang minimal 30. Dengan N yang nilainya 10 saja itu sudah cukup. Nanti akan ada jurnal-jurnal pendukung yang dapat mendukung jawaban rekan-rekan kenapa sih harus menggunakan 10 saja ya case-nya. Lalu nanti setelah mendapatkan outcome, condition, kita akan mengcalibration datanya, dan yang terakhir kita akan membuat raw dari data matrix. Nah, ini yang menghitung adalah sistem ya, Compute by QCA atau nama softwarenya adalah Tosmana. Dan berikutnya kita akan melakukan uji analysis of necessary condition. Kondisi-kondisi seperti apa yang memang dia harus tersedia atau analysis of sufficient condition untuk membuktikan truth table. Hingga di akhir kita akan melihat kepada testing, robust, and interpretation dari resultnya. Kita akan mendapatkan cluster-cluster yang menjelaskan dari suatu permasalahan tersebut bisa terjadi iya atau tidaknya, dan ketika terjadi iya atau optimal itu kondisi seperti apa saja yang menggambarkan. Digambarkannya dari mana? Dari kondisi-kondisi kausal. Dan ketika dia juga tidak optimal atau angkanya 0 itu juga dapat digambarkan oleh case-case yang seperti apa atau kondisi kausal yang seperti apa. Nah, setiap cluster ini memiliki kondisi kausal yang berbeda-beda nanti di akhirnya, sehingga dia akan membentuk berbagai macam kelompok cluster, jadi nanti tidak akan memiliki kesamaan kondisi. Nah, ini adalah dasar-dasar ya untuk kenapa sih kita apa yang harus kita gunakan ya untuk menggunakan QCA ini. Approach pendekatannya dari set of the technique for case based, memang dia menggunakan comparative research dan juga evaluation. Kemudian when-nya itu untuk ideal for small to intermediate and research and evaluation. Jadi tadi bisa di minimal 10 atau semakin lebih besar juga bisa digunakan. Lalu why-nya adalah tentang bagaimana kita menjembatani antara kuantitatif dengan kualitatif. Nah, metode ini sebagai resolve problem ketika teman-teman memiliki permasalahan uji asumsi klasik. Misalnya ada masalah autokorelasi, multikolinearitas, hetero. Kita bisa menggunakan metode ini. Nah, metode ini bisa mengabaikan atau kita dapat melebur permasalahan kuantitatif dengan kualitatif. Lalu bisa analysis of causal complexity karena tadi ada banyak ya case-case-nya atau tadi ada banyak klasternya. Lalu bisa support teori development dan juga mengetesnya apakah benar. Kemudian how-nya adalah case solution. Dari case solution tadi teman-teman bisa lihat nih, QCA ini kan terbagi jadi 3. Kalau yang pakai CRIP-set berarti nanti nilai outcome-nya itu cuma ada 1, 0 gitu ya. Tapi kalau yang multivariat nanti dia bisa bervariasi, dan yang terakhir adalah fuzzy, dia sifatnya desimal. Nah, untuk bagaimana kedalamannya tentang QCA yang menggunakan CRIP-set, multivariat maupun fuzzy nanti kita akan ketemu di kelas laboratorium setelah dari perkuliahan ini.
Nah, kemudian untuk raw data matrix for important QCA concept, yang pertama kita harus pikirkan configuration kausalnya. Jangan sampai salah untuk memilih kondisi apa yang menggambarkan. Kemudian EQV Netsley-nya tentang different combination harus yang berbeda-beda ya kondisi kausalnya. Dan kemudian lagi ada multi finality tentang similar combination yang dia bisa memiliki kesamaan. Kayak tadi antara kemiskinan dengan pengangguran kan kalau kita tes mungkin akan ada masalah autokorelasi atau multikolineritas. Nah, kalau dalam QCA ini berarti dalam unsur multi finality dia bisa memiliki kesamaan dan mudah untuk nanti kita kategorikan wilayahnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah causal asymmetry. Ini akan menghitung tentang kondisi yang memang menjadi leading di sukses variabel-variabel kuncinya mau seperti apa. Nah, ini hanya untuk tahapan-tahapan ya, nanti akan kita pelajari dalam kelas laboratorium. Harapannya nanti teman-teman sudah memahami terlebih dahulu konsep-konsepnya sebelum nantinya kita akan running langsung ya di softwarenya. Jadi kalau software itu ya gampang ya, tinggal klik-klik aja gitu teman-teman. Tapi tentang masalah konsepnya, kenapa harus menggunakan QCA-nya, tentang QCA ini untuk apa, sekali lagi saya tegaskan QCA adalah adalah metode yang digunakan melalui software Tosmana. Nah, metode ini untuk melihat bagaimana clustering wilayah. Wilayah seperti apa yang tergambarkan ketika teman-teman mencari suatu masalah ya, base problemnya itu seperti apa. Jadi bukan cari sebab akibat tapi hanya menggambarkan. Contoh, kenapa sih wilayah tersebut mudah banjir? Oh, karena gorong-gorongnya sempit. Oh, karena penduduknya terlalu padat. Oh, karena di sana sedikit pembuangan sampahnya. Nah, QCA itu hanya mencari penggambarannya aja. Tapi sebab akibat terjadinya banjir ya tentunya harus menggunakan metode yang lain. Nah, ini contoh-contohnya yang menggunakan CRIPSET, jadi angkanya lebih rigid ya. Ada yang 1, ada yang 0, ada yang banyak nolnya, ada yang banyak satunya, atau dia sifatnya seimbang. Dan angka CRIPSET-nya juga nanti akan ditentukan menggunakan threshold yang ada di software ya. Kemudian ini adalah tampilan hasilnya. Harusnya sih kalau di dalam buku dia jauh lebih jelas ya, warnanya hijau terang, hijau muda, dan yang terakhir adalah pink ya, atau ada gradasi antara hijau dengan pink. Semakin hijau itu berarti dia semakin optimal. Kemudian di sini adalah hasil ya untuk yang fuzzy QCA. Nah, kalau fuzzy QCA dia jauh lebih unik, dia ada negate-nya untuk mengkategorikan dia tidak hadir. Tapi kalau cuma checklist aja berarti dia kehadirannya ada. Di sini misalnya kita contohkan ya dalam case ini tentang data kenapa suatu wilayah itu dia rawan terhadap dia rentan terhadap kerawanan pangan. Nah, kenapa sih dia bisa gampang kena rawan pangan? Di sini dikategorikan karena F dari EG adalah ekonomi growth-nya rendah karena dia punya negate. Terus pendapatan per kapitanya dia tinggi, lalu expenditure per kapitanya tinggi, pendapatan per kapitanya rendah, dan curah hujannya rendah. Jadi kalau di fuzzy QCA dia ada simbol negate-nya yang menandakan ketidakhadiran. Tapi kalau yang di QCA yang tadi kita lihat yang di sini dia tidak ada tombol negate teman-teman. Ini hanya untuk menggambarkan 1-0 kehadirannya saja gitu ya. Dan itu belum menunjukkan truth table gitu. Yang di sini langsung ada diagram Venn. Diagram Venn ini juga diambil dari truth table-nya. Teman-teman tadi bisa lihat. Jadi semakin tua warna abu-abunya atau aslinya adalah warna hijau ya, bukan abu-abu. Semakin terang warna hijaunya itu menggambarkan berarti daerah-daerah tersebut semakin optimal. Nah, untuk lengkapnya teman-teman bisa langsung lihat saja teorinya ya di dalam buku Teknik Analisis Berkelanjutan. Teman-teman bisa dapatkan di Gramedia atau mungkin ada di online store ya. Teman-teman bisa nanti beli di situ supaya bisa jauh lebih paham tentang konsep bagaimana meneliti menggunakan metode kualitatif komparatif analisis. Sekian dan juga terima kasih untuk video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.